Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Samsul Khalil, SPDE, di media mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada saat ini saya akan menerangkan bab 3 tentang menghindari akhlak mazmumah atau tercela dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan Anda lakukan jika mendapat nikmat seperti pada gambar di samping? Bagaimana sikap Anda dalam menyedekahkan bagian dari rezeki yang Anda peroleh? Terus, jika Anda dikaruniai nikmat seperti pada gambar di samping, apakah itu artinya Anda lebih baik daripada orang lain? Atau bagaimana sikap Anda saat melihat orang terdekat Anda mendapat nikmat seperti pada gambar, sedangkan Anda tidak? Menghindari peta konsep, menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari atau memisahkan diri menghindari akhlak mazmumah tercela itu yang pertama sikap hidup berfoya-foya, takabur, ria dan sum'ah. Itu yang pertama kita jelaskan sikap hidup berfoya-foya. Di sini ada pengertian, dalil, manfaat, menghindari, cara menghindari, contoh perilaku menghindari. Pengertian sikap hidup berfoya-foya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dalam Islam, berfoya-foya dikategorikan sebagai tabzir. Menurut Mujahid radhiyallahu an, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, bila seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat tabzir. Menurut Abdullah bin Mas'ud, ia berkata tabzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Dalil tentang sikap berfoya-foya adalah wa'atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira al-Isra ayat 26. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, tidak dianggap sebagai teman setan. Yang ketiga, terjaga dari perilaku israf. Yang keempat, menumbuhkan rasa belas kasih. Dan yang kelima, terhindar dari penyakit hati. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya adalah membelanjakan harta sesuai kebutuhan, membiasakan hidup sederhana, banyak mengingat Allah, memilih teman bergaul, sering berintrospeksi diri. Contoh perilaku menghindari sikap hidup berfoya-foya yang pertama, berhemat atau menjauhi gaya hidup konsumsi, memperbanyak amal soleh, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Selanjutnya adalah sikap riya dan sum'ah. Pengertian sikap riya dan sum'ah: riya melakukan perbuatan terpuji atau baik agar orang lain melihatnya kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Sum'ah melakukan perbuatan terpuji agar orang lain mendengarnya kemudian memberikan pujian. Yang di atas mau dilihat, yang di bawah maunya didengar. Lah, macam-macam riya dan sum'ah itu ada dua. Dalam niatnya ada sejak awal perbuatan, bahkan sebelum berbuat. Yang kedua, dalam perbuatan muncul ketika sedang melakukan aktivitas kebaikan. Dalil tentang sikap riya dan sum'ah adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi, rawahu Bukhari.
Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. AR Bukhari. Akibat riya dan sum'ah itu ada 5. Yang pertama, merusak iman. Yang kedua, merendahkan kehormatan diri. Yang ketiga, mudah putus asa ketika menghadapi cobaan. Yang keempat, sangat dibenci Allah, Rasul, dan orang lain. Yang kelima, menghilangkan pahala kebaikan. Manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah yaitu terhindar dari syirik kecil, terjaga dari sikap nifaq, mendapat keridhaan Allah, konsisten beramal baik, terhindar dari penyakit hati. Cara menghindari sikap riya dan sum'ah, yang pertama, memahami hakikat sumber munculnya riya. Yang kedua, meluruskan niat dalam beramal soleh. Yang ketiga, tidak menampakkan kebaikan. Contoh perilaku menghindari sikap riya dan sum'ah. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, tidak mengupdate status di media sosial saat berbuat baik. Yang ketiga, meluruskan niat dan berdoa agar keikhlasan terjaga. Sikap takabur. Pengertian sikap takabur dalam Kamus Bahasa Indonesia, merasa dirinya mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. Tanda-tanda orang takabur yaitu 1. Suka memuji dan membanggakan diri sendiri. Yang kedua, merendahkan orang lain. Yang ketiga, gemar mencela orang lain. Yang keempat, terang-terangan menentang ajaran Allah. Macam-macam takabur. Yang pertama, takabur batin, takabur yang melekat pada hati dan tidak terlihat. Yang kedua, takabur lahir, takabur dalam bentuk perbuatan yang terlihat. Dalil tentang sikap takabur, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam wa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Bahaya takabur ada 3. 1. Merugikan diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, rusaknya hubungan silaturahim dengan sesama. Yang ketiga, mendapat kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Manfaat menghindari sikap takabur, yang pertama, menyadari hanya Allah yang maha hebat, tumbuh sikap tawadhu, terhindar dari azab, disenangi orang banyak, hawa nafsu terkendali. Cara menghindari sikap takabur itu ada 5. Pertama, tidak merasa paling benar atau mulia, tidak memamerkan kekayaan, terbuka menerima kritik, tidak membanggakan nasab atau keturunan, terbiasa mengucapkan tolong dan terima kasih. Contoh perilaku menghindari sikap takabur, yang pertama, senang bergaul dengan semua kalangan, mengucapkan terima kasih saat mendapat pertolongan, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah sikap hasad. Pengertian hasad disebut juga dengki, menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Orang yang hasad telah menentang Allah dalam beberapa hal. Kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan tentang membenci nikmat Allah kepada orang lain, tidak rela atas karunia Allah terhadap dirinya, kikir atas apa yang dianugerahkan Allah, mengikuti pengaruh menghinakan dari iblis. Dalil tentang sikap hasad adalah
riwayat an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad karena hasad itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bahaya sifat hasad itu ada 4. Yang pertama, merasa risau karena selalu berpikir cara menghilangkan nikmat orang lain. Yang kedua, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dijauhi orang lain dalam pergaulan. Yang keempat, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Manfaat menghindari sikap hasad. Yang pertama, menjadi pribadi yang tenang, terhindar dari ghibah, namimah, dan fitnah. Persatuan dan kesatuan terjaga, mendapat rahmat Allah. Yang terakhir, terhindar dari kebencian. Cara menghindari sikap hasad yaitu meyakini bahwa Allah Maha Adil, menambah banyak teman bukan musuh, menyadari dampak buruk hasad, syukur nikmat, yang terakhir mengembangkan sikap welas asih. Contoh perilaku menghindari sikap hasad: mengucapkan selamat kepada teman yang bahagia, merempati kepada teman yang ditimpa musibah, memandang orang lain sebagai teman bukan lawan. Cara membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah tercela. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan pokok primer. Yang kedua, menumbuhkan empati. Yang ketiga, mengingat bahwa riya merupakan syirik kecil yang dapat merusak keimanan. Yang keempat, menyadarkan diri bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Yang kelima, mengingat dampak buruk hasad terhadap fisik dan mental. Nah, itu penjelasan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.